kawan, dari ramainya tempat ini di pagi hari, apalagi kalau misalkan di hari-hari libur, untuk mengisi waktu luang di penatnya kesibukan hari-hari kerja, banyak para pengunjung di hari-hari libur datang ke tempat ini kawan. Jadi di tempat ini mereka melepas lelah, bermandiri ya bersama keluarga di tempat ini untuk meluapkan sejenak daripada penatnya di hari-hari kerja kawan. Dan tujuan saya datang ke sini adalah yang paling utama bersilaturahmi, khususnya kepada masyarakat sekitar. Dan memang ada salah satu bahasan yang akan saya bahas juga di tempat ini, memang akan mengenai juga tentang sumber mata air Sodong juga kawan. Ini daripada hasil yang telah saya dapatkan. Nah, dari pemandian air Sodong ini, atau katakanlah sumber mata air yang tidak pernah surut di tempat ini. Jadi pemandian Sodong ini adalah sebuah hulu sungai yang memang merambas dari bawah tanah dan menimbulkan sebuah mata air yang tidak pernah surut dimakan waktu kawan. Walaupun kemarau panjang dan sudah lama sekali kemarau, alhamdulillah tempat ini tidak pernah surut. Dan bisa dilihat ini adalah jalur daripada keluarnya daripada mata air tersebut dari hulu sungai yang merambas ke dalam tanah. Kalau di malam hari keadaannya seperti ini, hening, sepi dan sunyi. Nah, tapi dibalik daripada hening dan sunyinya tempat ini kawan, jadi menyimpan juga berbagai macam kisah-kisah misteri dan kisah-kisah histori daripada tempat pemandian Sodong ini. Jadi kalau misalkan di bulan Mulud kawan, atau bulan Syuro, bulan-bulan besar di hari Islam atau adat istiadat sini yang biasa melaksanakan dan menjalankan budaya yang ada di tempat ini, di hari-hari besar itu, di bulan-bulan besar itu, di sini tuh ramai daripada para pengunjung atau peziarah alim ulama, ada juga dari para supranatural atau daripada sejarawan yang memang sengaja datang ke tempat ini. Dan dibalik daripada pemandian mata air Sodong ini juga kawan, terdapat sebuah sumur yang memang oleh warga sekitar disakralkan juga, namanya sumur keramat atau sumur siuk di pemandian Sodong. Tepatnya ada di sebelah sana. Nanti kita akan tengok dan kita akan lihat seperti apa. Dan konon katanya memang sumur itu tidak pernah surut daripada mata air yang terdapat di dalam tempat sumur tersebut. Jadi ada juga sebagian daripada warga sekitar dan orang-orang mempercayai konon jika kita mempunyai sebuah penyakit, kan, kalau kita mengambil dari air tersebut, konon katanya bisa menyembuhkan dan bisa membawa keberkahan. Ya, kalau secara pandangan pribadi saya atau pandangan logis saya, secara lahiriah, air itu memang sangatlah berguna dan sangatlah membawa berkah, karena air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Selain daripada air ini menjadi sumber kehidupan yang paling utama bagi manusia, air ini membawa berkah juga bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bisa mencuci, bisa masak, dan bisa dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak bisa dikatakan berkah? Karena memang air ini sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Nah, namun kita kutip daripada kata berkah yang mereka kejar, jadi ada nilai daripada nilai histori dan nilai mistisnya daripada air pemandian Sodong ini kawan. Ada sebagian para supranatural dan para pakar menyatakan bahwa air ini tuh punya suatu keberkahan atau suatu kekuatan magis yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya kalau kita sih nggak ada salahnya mencoba. Tetap hakikat daripada penyembuhan dari semua apa yang telah menimpa penyakit ada di tubuh kita, tetap semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, sekalipun ini adalah sebuah tempat wisata yang memang terasa sangat mengasihkan bagi keluarga untuk berlibur di tempat ini, namun di malam hari menyimpan berbagai jenis cerita-cerita magis di tempat ini. Nah, kalau kita bicara soal magis, kalau kita bicara soal misteri,
itu pasti kita menyinggung ke bab sejarah. Tapi saya tidak akan membuka sejarah tempat ini karena tadi saya juga sudah ngobrol sama beberapa warga setempat. Nanti Kang ngobrol aja sama ketua atau katakanlah ketua kampung di sini kalau Akang pengen detail banget. Jadi saya cuma dikasih kisi-kisi tentang tempat ini aja, enggak sedalam sejarah daripada pembentukan tempat ini. Jadi yang saya dapatkan tadi tempat ini dari mulai saya SD mungkin ya, SD sampai saya menginjak alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga. Tempat ini masih terjaga asri, tidak sedikit pun katakanlah dikotori oleh sampah atau limbah. Jadi airnya benar-benar jernih dan benar-benar alami kawan. Dan memang daripada air ini dasarnya adalah mata air pegunungan yang memang luar biasa, subhanallah, sangat menyejukkan dan sangat mengasihkan bagi kita untuk berlibur di tempat ini. Jadi tempat ini dipakai oleh warga dahulunya mencuci, mandi, masak dan sebagainya. Sampai pada tahun 2008 yang saya ketahui tempat ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat banyak dan sampai mungkin keluar juga daerah bahwa di tempat ini tuh ada sebuah pemandian mata air yang tidak pernah surut dan memang bisa dinikmati oleh semua halayak masyarakat dan warga sekitar ataupun pengunjung wisatawan yang datang ke sini. Namun saya hanya berpesan sedikit kawan, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berwisata, karena apapun itu, dimanapun itu, tempat selalu menyimpan sebuah misteri dan sebuah kisah yang kita tidak pernah tahu kisah dan misteri apa di dalamnya kawan. Jadi tetap kita hargai, tetap kita harus menghormati dimanapun kita berada, sekalipun itu tempat wisata. Karena tadi yang saya katakan, walaupun ini tempat wisata ini menyimpan cerita mistis dan magis yang cukup kental bagi warga sekitar. Karena tempat ini dulunya tadi saya bilang setiap hari-hari besar bahkan sampai sekarang juga masih dikunjungi oleh para supranatural dan paranormal yang datang ke sini untuk ngalah berkah di hari-hari besar kawan, yaitu di tepatnya di Sumur Keramat sana. Memang ada untuk khusus daripada para penziarah ke tempat ini. Jadi tolong dari manapun dan siapapun yang berkunjung, khususnya nanti suatu saat bisa berkunjung ke sini, entah itu dari Jawa Barat atau luar Jawa Barat, berkunjung ke tempat ini, hargailah tempat dimanapun kita berpijak, jaga etika, jaga bahasa, jaga pikiran, tetap positif, tetap lindungi diri dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan kupas sedikit banyak tentang mistis dan magisnya tempat ini kawan, tentang keberadaan tadi yang saya katakan Sumur Keramat. Jadi saya juga penasaran Sumur Keramat itu seperti apa. Oke, jangan kemana-mana dan jangan di skip-skip agar kalian tahu keseruan dan apa saja yang akan kita eksplor dan kita tempuh di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan tapak pilas. Jadi sekarang kita akan menuju ke salah satu sumur tua, yang mana sumur tua itu adalah sebuah sumur keramat yang memang keluar dari perut bumi yang tidak pernah kering walaupun kemarau berkepanjangan. Dan konon sumur itu dikeramatkan oleh warga Sodong, dan bahkan bukan hanya warga Sodong kawan, banyak daripada paranormal atau supranatural dari luar daerah sengaja datang berkunjung ke tempat ini untuk mengambil air daripada sumur keramat itu. Konon sumur keramat itu bisa membawa berkah dan bisa mengobati dari berbagai penyakit atau sumber penyakit. Namun kita sebagai muslim itu adalah sebuah sarana atau syariat. Tetap hakikat semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak akan lama-lama, kita tengok aja gimana sumurnya, gimana jenisnya. Dan saya nggak sendirian nih, alhamdulillah. Sekarang saya ditemenin sama Aki Gondrong untuk penelusuran ke sumur tua.
Siap Ki temenin saya? Ya siap. Oke. Mari kawan. Ini kalau malam udaranya enak Ki di sini ya. Ya. Abang gini namanya. Ki nggak mau berenang dulu malam ini. Kali-kali guys kita lihat Aki Gondrong berenang ya. Kayaknya seru. Sama Pak Ustadz tuh. Tapi jangan malam ini, nanti dikiranya sosok penampakan Putri Duyung. Bahaya. Lingkungan airnya masih dalam mata air ini juga sih ya. Nah, ini kawan tapak kilas, kita udah deket di Sumur Keramat daripada pemandiannya nih kawan. Assalamualaikum. Ini kawan, bisa ditengok kawan. Mohon maaf kameramen, lighting didekatkan. Ini Aki ya, mohon maaf ya. Nah, ini mungkin dibilang tadi oleh kita yaitu sumur keramatnya ya. Di sini juga kawan tapak kilas bisa diperhatikan. Di situ jelas tertulis himbauan ini air keramat. Jadi mungkin takutnya para pengunjung dari mana-mana kan belum ada yang tahu. Jadi ini sumur keramat takutnya dikotori atau diinjak, nah itu tidak boleh karena udah ada himbauan di sini. Dan konon sumur keramat ini memang tidak pernah surut dan airnya selalu mengalir jernih, sangat amat jernih kawan. Bisa didekatkan lighting. Nah, ini mutlak adalah daripada hulu sungai yang merembas dari bawah tanah, yang mempunyai sumber mata air yang tidak pernah surut dan tidak pernah habis. Dan memang airnya cukup sangat amat jernih kawan. Serasa ingin kita meminum airnya. Nanti kita cobain airnya kawan. Kayaknya sejuk banget ya Ki ya. Bawa juga boleh. Oh boleh. Pakai botol aqua. Kita boleh juga bawa ya. Boleh ya. ya. Nah gini Ki, kalau menurut aku di Sumur Keramat ini ada energi yang dirasakan nggak Ki? Ya. Yang dirasakan aku energi apa aja di sini? Energi positifkah atau negatifkah di tempat ini Ki? Ya kalau energi mah ada, kalau namanya Sumur Keramat mah gitu. Ya tapi kan kalau di sini mah adanya energi positif gitu. Positif Aki ya. Ya. Mungkin karena memang banyaknya orang juga tadi yang dikatakan setiap bulan-bulan Maulud atau hari besar banyak yang bertawasul dan berdoa. Jadi mungkin itu membawa keberkahan juga ya, karena memang air itu memang sumber kehidupan bagi manusia ya Ki ya. Jadi lebih energi positif. Nah memang kawan tapak kilas nih, memang di lingkungan daripada Sumur Keramat ini, daripada energinya itu memang ada yang positif, ada juga yang negatif Ki ya. Tapi memang tergantung mungkin daripada hati dan pikiran kita ya Ki ya. Kalau hati dan pikiran kita lurus, pikiran kita lillah karena ridho Allah, mungkin semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Tetap semuanya Allah yang ijabah gitu ya. Mungkin kalau sekilas Aki rasakan ini bagi saya gitu Aki ya. Bagi saya bisa merasakan di sini energi seperti banyak sekali kayak batu-batu permata yang di tempat ini ya. Jadi sayang banget pas kita datang ke sini airnya tidak begitu besar Ki. Biasanya sampai naik ke atas bagaimana nih Ki airnya? Ya sampai sini nih, sampai batu sini nih. Sampai batas batu ini ya dia. Ini mungkin karena memang air yang kita dapati sekarang kecil kawan, tapi kalau misalkan di musim penghujan terus menerus airnya bisa naik ke atas ya dia. Kita bisa cobain, aku pengen nyobain airnya, boleh kini ya? Boleh, boleh ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, kawan tapak kilas. Nah, kita cobain airnya. Jadi secara langsung, tidak disaring, tidak apa, saya akan coba minum airnya. Dan saya coba mendapatkan dan saya meminta ridho Allah. Khususnya
Ini bisa mengobati, yang paling utama mengobati haus. Itu kawan ya. Itu kan Kia intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan top tilas. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget kawan. Mau nyobain? Kang Ari? Kameramen? Coba gak apa? Cobain. Boleh. Cobain dong. Airnya bener-bener jernih dan memang seperti air matang yang dimasak. Ya kan Kang? Nah, setelah Akang minum air ini apa yang dirasakan? Ada yang dirasakan setelah minum air ini Kang? Langsung haus Hausnya hilang. Itu yang utama ya. Jadi hausnya hilang gitu kan. Dibalik daripada air ini memang membawa keberkahan, memang air adalah sumber kehidupan bagi manusia ya Ki ya. Bagi makhluk Ini hidup. bener-bener enak kawan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Subhanallah. Mantap. Jernih banget kawan. Dan bisa dilihat tadi saya kayak lihat ikan-ikan kecil di dalam sumur keramat ini. Jadi banyak ini kawan. Ini kayak udang ya Kang ya. Kayak udang kecil ya. Terlihat nggak oleh kamera? Seperti udang. Iya itu berudang tuh. Udang ya. Baik kawan tapak tilas, bisa diperhatikan lebih dekat udang ini. Tuh. Nah. Oke. Lebih detailnya sebenarnya udang ini adalah sebuah manifestasi daripada energi-energi positif yang ada di tempat ini kawan. Dan ikan-ikan kecil ini juga adalah manifestasi dari energi-energi di tempat ini. Kenapa di tempat ini, di sumur keramat ini banyak ikan-ikan kecil dan udang-udang kecil bersemayam di sini? Karena tempat ini itu begitu steril dan memang banyak juga yang ngalap berkah di tempat ini dari airnya. Jadi saking sterilnya tempat ini dan bisa mengobati penyakit karena memang tadi banyaknya orang-orang bertawasul dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan dengan syariat daripada air ini kawan. Dan coba saya akan sedikit memanifestasikan atau membentukan daripada yang saya lihat tadi seperti kristal-kristal bebatuan di sini tuh banyak banget. Nah, saya akan coba minta izin apabila diizinkan. Kalaupun tidak diizinkan ya mungkin bukan rezeki. Kita coba aja. Saya minta izin Ki nih ya. Ya boleh. Tuh ada kepiting tuh. Oh iya, kawan. Bisa disorot juga. Sorot tuh kepitingnya tuh. Ada kepitingnya juga itu kata Aki. Oh. Ngumpet, disorot ngumpet. Oh keluar. Oke. Jadi semakin banyak kita mau memanifestasikan, semakin banyak juga nih binatang atau hewan-hewan yang di keluar. air yang keluar kawan. Ini adalah sebuah pemicu energi di tempat ini. Oke, kita coba langsung aja manifestasikan bentukan apa yang kita dapatkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipegangin Kang tasnya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Bisa di center dulu. Takutnya udah kita siapin atau gimana. Ini kosong, tangan saya kosong. Dan semua ini tidak ada bebatuan, tapi hanya bebatuan koral di tempat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah syifatullah zatullah wujudullah asma'ullah. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kawan tapak tilas, ada perlawanan, tangan saya tadi dicapit oleh sebuah binatang di sini kawan. Kayaknya kayak nolak untuk diangkat.
Saya sampai kaget. Seperti kepiting tadi kawan, banyak di sini. Bisa disorot. Iya, seperti menolak. Ini kepiting. Iya, ini bisa disorot. Seperti menolak untuk saya angkat sebuah barang di sini, dan seperti mereka tuh seperti menjaga. Mereka seperti menjaga jangan diangkat. Tapi kita hanya coba untuk memanifestasikan saja, dan kita akan kembalikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bisa diperhatikan kameramen? Lihat udang ini mendekati tangan saya dan coba mendekati genggaman daripada apa yang sudah saya genggam. Dan binatang-binatang di sekelilingnya itu mulai mendekati jemari-jemari saya. Bisa diperhatikan. Mereka tidak takut, tapi mereka malah lebih mendekati jemari-jemari tangan saya yang sudah menggenggam suatu manifestasi daripada barang yang ada di sumur keramat ini kawan. Seperti seakan-akan mereka menahan, tapi kami hanya untuk membuktikan bahwa memang di sini adalah tempat daripada banyaknya benda-benda bertuah atau benda-benda yang memang terbentuk daripada nilai-nilai doa-doa yang dipanjatkan oleh para peziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dan bisa diperhatikan airnya pun langsung steril dan jernih kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, sifatullah, jatullah, asma Allah, Allahu akbar. Baik kawan tapak tilas, bisa didekatkan, lihat. Ini bentukan manifestasi daripada energi positif di tempat ini. Sekilas seperti batu koral mungkin orang lihat, tapi sebetulnya ini bukan batu koral, tapi ini adalah sebuah akik yang bermotif kawan. Batu apa nih Ki kira-kira Ki? Bisa dijelaskan mungkin Aki ini tahu nih ini batu apa Ki? Kurang tahu juga sih Aki kalau masalah batu mah. Takut Tapi salah. lebih senang pakai batu gitu Ki ya? Iya. Aki senang juga pakai batu ya? Senang ya. Kalau Aki mau ini bisa juga diikat nanti Ki ya. Ini untuk souvenir oleh-oleh kita Ki. Iya. Ini boleh saya bawa Ki? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi souvenir di tempat ini tanpa kita mengurangi nilai daripada budaya dan adat istiadat khususnya Indonesia ya Ki ya? Iya. Oke, baik kawan tapak tilas, kita akan coba berkemas dengan kawan-kawan dan melakukan explore di tempat lain, karena di tempat ini saya cukup rasa sampai di sini karena memang waktu juga udah terlalu malam larut nih. Kita juga gak enak juga sama warga sekitar yang beristirahat. Jadi nanti kita bisa lanjut explore mungkin di siang atau di sore hari untuk melihat ramainya tempat ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Salam damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.